Penyebab utama Danau Toba rusak. Kotoran babi merusak Danau Toba. Utau Toba Rajani Sudena tau na sumurung nalumo biulimi. Wilmar Simanjorang kini hanya bisa mengenang keindahan Danau Toba lewat lagu. Terlahir di desa Cianjur Mula-Mula, Pulau Samosir, Sumatera Utara, Simanjorang kecil terbiasa menikmati air danau, berenang, mencari ikan, bahkan seringkali meminum langsung airnya. Bagi Simanjorang, kekayaan alam Danau Toba saat ini telah rusak. Hutan berganti padang rumput, sengatan matahari mengalahkan sejuknya udara, hingga sumber air danau yang mengering. Maka surga yang jatuh di bumi Indonesia sirna karena ulah serakah. Simanjorang tidak tinggal diam. Sejak 5 tahun lalu memulai menanam pohon di perbukitan sekitar Danau Toba. Satu persatu pohon tumbuh meski belum mampu mengganti seluruh pohon penahan air yang hilang karena penebangan liar. Bahwa Danau Toba ini konturnya itu miring. 43% ini miring. Sehingga dengan demikian rawan longsor. Kemudian tidak bisa menyimpan air. Salah satunya ialah tanam dan tanam pohon. Kemudian kita lihat kualitas airnya ini sudah buruk sekali. Dulu di sini ada ikan, dulu ada di sini undalap, dulu di sini ada pora-pora. Sekarang ikan itu udah nggak ada lagi. Sekarang ada ikan kaca yang tidak bisa dimakan, yang tidak ada artinya. Cita-cita Simanjorang mengembalikan kawasan Danau Toba menjadi surga baik untuk satwa atau keperluan manusia. Tidak ada lelahnya, Simanjorang mengajak warga Samosir untuk menanam dan merawat pohon. Itulah yang kita harapkan. Simanjorang tidak sendiri lagi, hingga pohon bertumbuhan mulai mengisi lereng-lereng gersang. Di saat warga gigih mengembalikan alam Danau Toba, ironisnya kerusakan justru mengancam setiap sisinya dengan alasan mengelola sumber daya alam dari penambangan, alih fungsi lahan hutan, hingga budidaya di air danau. Sementara masyarakat sekitar danau hanya bisa menyaksikan perubahan dan kerusakan lingkungan. Perikanan itu nilai tambahnya keluar bukan di Samosir, bukan di kawasan Danau Toba. Ikan nilai itu hanya dinikmati oleh perusahaan yang bergerak di situ. Nilai tambahnya, coba, ini diolah di Serdang Bedagai. Jadi hanya yang ada sekarang termasuk di daerah. Kalau kita lihat di sana, ikan mati dibikin jadi ikan asin. Yang bau tinggal di situ. Danau Toba yang luasnya 1.100 km lebih, setiap sudutnya menawarkan kecantikan alami. Masih nampak bening air yang berpadu dengan jajaran pepohonan dan bukit sekelilingnya. Pulau Samosir di tengah danau membentuk benteng kokoh membatasi pandangan. Alam menata dari biru langit, gugusan awan, baris lereng bukit membayang di permukaan air. Sementara manusia memaksa menata, menempatkan bangunan memadati tepiannya dengan dalih sebagai sarana wisata. Hotel yang menjual keindahan Danau Toba tetap menempatkan danau sebagai bagian belakang bangunannya.
Permukiman warga semakin padat di sekitar pengembangan wilayah wisata, memilih danau sebagai tempat buangan limbah. Pemirsa, bagi masyarakat suku Batak, Danau Toba terhormat atas leluhurnya. Air sebagai sumber kehidupan memperkaya ragam keistimewaan negeri ini. Namun setiap kesepakatan industri yang mengabaikan kearifan lokal justru melahirkan sebuah kekhawatiran, termasuk di tepian Danau Toba. Sepintas jika hanya berkeliling, semua nampak indah alami. Tidak ada kerusakan di Danau Toba. Namun begitu masuk lebih jauh, hutan hanya menyisakan pangkal pohon karena penebangan liar dibiarkan tanpa ada penanaman kembali. Data Kementerian Lingkungan Hidup, luas daerah tangkapan air di Danau Toba dari tahun ke tahun hutannya terus berkurang. Sesuai tata guna hutan, seharusnya luas hutan di daerah tangkapan air Danau Toba 143.840 hektar atau 51%. Namun faktanya, hutan justru terus menyusut luasnya. Tahun 1985, luas hutan masih mencapai 78.558 hektar. Tahun 1997, menurun luasnya menjadi 62.400 hektar. Data tahun 2012, luasan hutan di daerah tangkapan air hanya menyisakan 12% saja atau 18.000 hektar. Akar penahan air menghilang, perbukitan gersang meranggas, sumber mata air danau mengering, menyisakan permasalahan baru. Masyarakat suku Batak yang turun-temurun menempati daerah Danau Toba telah menjaga sebagai anugerah warisan alam, kini kehilangan sumber kemakmuran. Izin-izin daripada penebang hutan di kawasan Danau Toba sama pemeliharaan ikan-ikan Danau Toba ditiadakan, dihapus semua. Sehingga penduduk kawasan Danau Toba ini bisa menikmati seluruh penghasilan dari Danau Toba. Kita dibilang daerah kawasan Danau Toba, tapi kita nggak makan ikan dari Danau Toba, kita makan dari laut yang lain yang sudah busuk, yang sudah diformalin. Selama ini saya sudah berumur 71 tahun, penghijauan di daerah ini saya kira sudah lamanya sudah ada 50 tahun. Penghijauan di daerah ini, atau paling kurang sedikit. Yang 50 tahun itu penghijauan, ada kata-kata siapa, kita tanam beribu pohon, kita tanam berjuta pohon. Sama sekali hangus semua. Danau Toba, dulu waktu kita masih anak-anak, air Danau Tobanya masih bisa diambil langsung kita minum. Tidak ada efeknya, tidak ada menyebabkan penyakit, tidak ada sakit perut gitu. Sekarang nggak bisa lagi Bang, air Danau Tobanya sudah berkurang lah, sudah sudah tercemar. Iya, sudah tercemar. Menyusuri jalur wisata, jalan berbelok mengikuti tepi tebing dari ketinggian menikmati pesona alam Danau Toba. Menepi lebih dekat, pandangan mata justru terjaring pada sudut danau yang padat keramba apung. Tak terhitung jumlah keramba ikan dengan berbagai bentuk menghilangkan keasrian Danau Toba. Danau yang sebelumnya nampak indah berubah ketika menapaki tepiannya, bahkan terkesan kumuh karena keberadaan keramba apung. Hamparan enceng gondok bertumbuhan subur mengepung keramba ikan hingga menutup permukaan danau. Pemirsa, industri sudah menjadi bagian setiap sisi Danau Toba. Pariwisata karena pesonanya, bahkan Danau Toba berperan mencukupi pangan bagi masyarakat dunia. Namun ketika industri terus melaju, sudah seharusnya tata ruang kawasan tetap menjadi pedoman sehingga riak suram tidak mengikis setiap penjuru Danau Toba. Bukan hanya keramba budidaya masyarakat, informasi yang kami dapatkan, penanam modal asing melebarkan jaring perikanan air tawar di Danau Toba sejak tahun 1998. Kami menyusuri ke tengah danau untuk memastikan keberadaan keramba milik perusahaan asing, di mana hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Tidak sampai 20 menit melintas perairan Danau Toba, kami dapati keramba apung milik PT Aquafarm Nusantara. Keramba lebih tertata, bahkan lebih bersih dari yang kami temui di tepi danau.
Setiap petak keramba masing-masing ada penanggung jawab yang bertugas menjaga hingga mencukupi pakan ikan. Berbagai peralatan dan mesin menjadi pendukung budidaya keramba apung. Humas Unit Pembesaran Toba PT Aquafarm Nusantara yang kami temui, Johnson Hutajalu, mengakui bahwa penanam modal dari Swiss saat ini memiliki sekitar 9 hektar keramba di Danau Toba. Dalam setiap keramba, PT Aquafarm melakukan pembesaran sebanyak 10.000 ikan nila dengan masa panen setiap 7 bulan sekali. Pakan harus tersedia setiap saat agar target berat ikan memenuhi syarat penjualan ke Amerika dan Eropa. Keramba kita 521 cc, yang cc-nya 320, yang sisanya itu petak. Pakan untuk ikan sendiri kita menganut sesuai kebutuhan. Artinya bisa dia 60 ton, bisa 70 ton, sesuai karena nggak mungkin pakan dibuang bila tidak dimakan ikan. Dari hasil verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup, budidaya perikanan telah menyumbangkan limbah fosfor, nitrogen, hingga berkurangnya oksigen dalam danau. Jumlah keramba ikan milik masyarakat mencapai 9.000 unit. Sementara keramba milik PT Aquafarm total kapasitasnya mencapai 25.500.000 ekor ikan nila. Beban pencemaran dari budidaya perikanan data Kementerian Lingkungan Hidup, keramba jaring apung masyarakat menyumbangkan limbah fosfor 1.165 ton per tahun. Sedangkan dari PT Aquafarm 1.910 ton per tahun. Sementara untuk limbah fosfor, keramba milik masyarakat menyumbang 409 ton per tahun. Sedangkan dari Aquafarm menyumbang 672 ton per tahun. Cuma dampaknya terhadap pencemaran itu sungguh sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena setiap hari keramba jaring apung itu kemasukan pangan ikan kira-kira 260 ton per hari. Sehingga kalau setahun bisa kita kalkulasi hampir 100.000 ton. Dan itu tidak semuanya habis dimakan oleh ikan. Ada sisanya, ada juga kotoran ikan. Dan itu menghasilkan residu yang menjadi lumpur di lapisan dasar danau yang tebalnya menurut penelitian kira-kira mencapai kurang lebih 20 cm. Namun PT Aquafarm membantah tebaran pakan memicu kerusakan kualitas air Danau Toba. Bahkan menurut Johnson Hutajalu, tidak ada satupun pakan ikan yang tenggelam dalam air. PT Aquafarm sangat peduli terhadap lingkungan. Karena produk yang dikeluarkan ini yang menikmati itu dunia Eropa maupun Amerika. Kita ekspor di Eropa dan di Amerika. Jadi banyak beberapa elemen yang harus disesuaikan karena kita mengikuti standar. Artinya mereka akan menolak apabila standar yang mereka inginkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Bukan jumlah sedikit tebaran pakan yang harus tersedia untuk budidaya ikan dalam keramba. Ahli kimia Universitas Sumatera Utara, Jamahir Gultom, yang kami temui memastikan pakan ikan memicu pencemaran danau, apalagi jenis pakan bukan organik. Dia terapung pada waktu saat ditabur. Lama-lama dia itu larut dalam air. Jadi jangan mereka bilang bahwa itu semua termakan ikan. Indikatornya itu eceng gondok. Iya, di asal ada keramba ikan di situ, di sekitarnya banyak eceng gondok, Pak. Itu berasal dari sisa-sisa pakan ikan. Selain keramba jaring apung dan pakan ikan, kami juga mendapatkan visual kegiatan pembuangan limbah industri peternakan babi. Dari visual ini terlihat aliran pembuangan masuk ke sungai yang langsung terbuang ke Danau Toba. Diduga limbah yang masuk ke Danau Toba termasuk kotoran ternak babi. Limbah dari peternakan babi PT Allegrindo biasanya dibuang pada malam hari. Untuk memastikan pengolahan limbah ternak babi, kami mendatangi PT Allegrindo Nusantara di kawasan Tiga Runggu, Simalungun.
Perusahaan ini lokasinya di atas perbukitan, di mana bagian belakang lereng ke tepian Danau Toba. PT Allegrindo merupakan perusahaan peternakan babi terbesar di wilayah Sumatera. Berdiri sejak tahun 1995 dengan jumlah ternak 40.000 ekor babi. Diperkirakan jumlah kotoran dari 40.000 ekor babi setiap hari mencapai 1.200 ton. Dari Pak Yanto tetap ya. Saat kami mendatangi lokasi peternakan, petugas keamanan PT Allegrindo meminta kami melapor ke kantor pusat yang berada di Kota Medan. Kami pun menelusuri alamat sesuai profil PT Allegrindo, namun tidak kami jumpai. Warga pun tidak mengetahui. Nomor telepon yang tercantum saat kami hubungi tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling cannot be reached. Please try again later. Kami kembali mendatangi peternakan PT Allegrindo Nusantara di Simalungun, namun tetap tidak bisa untuk mengetahui pengolahan limbah peternakan babi. Pembuangan limbah dan kotoran ternak babi PT Allegrindo sudah menjadi rahasia umum. Bahkan masyarakat maupun penggiat lingkungan sudah memprotes, namun kegiatan tetap berlangsung. Karena kelebihan jumlah ternak, tentu limbah yang dihasilkan oleh peternakan itu melebihi kapasitas. Dan kemungkinan IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya, tidak mampu mengelola limbah yang dihasilkan oleh peternakan. Sehingga akhirnya sebagian dari limbah itu terpaksa dialirkan ke sungai, di mana sungai ini langsung menuju Danau Toba. Sulit disangkal, Danau Toba sebagai tempat pembuangan limbah raksasa. Hukum alam mengharuskan mata air, sungai, air larian dari kawasan tangkapan air bermuara ke danau, sehingga limbah yang terbawa akan memenuhi Danau Toba tanpa penyaring dan pengolahan. Aliran sungai dari sumber air danau menjadi tempat pembuangan sampah panjang yang akan terbawa aliran saat air berlimpah. Kami menjumpai hampir pada setiap aliran sungai tumpah ruah sampah hingga bermuara ke danau karena pemukiman penduduk semakin padat. Di tepi danau kami mendapati fasilitas wisata seperti hotel. Ternyata sebagian hotel justru ikut andil membuang limbahnya langsung ke Danau Toba. Pipa tersamarkan, bahkan saat debit air tinggi, pipa tidak akan terlihat sama sekali. Bupati-bupati di kawasan Danau Toba ini memang peduli Danau Toba dan menerapkannya, penyelamatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Saya rasa pikir selesai, gampang, cukup satu aja surat tanda tangan tapi dilaksanakan, selesai. Air Danau Toba yang jernih dan tenang memiliki kedalaman hingga 500 meter. Sejak dulu memiliki potensi perikanan tangkap yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Namun sejak tahun 1996, kegiatan budidaya perikanan dengan keramba jaring apung terus berkembang dan menyebar hampir seluruh perairan Danau Toba. Sebagai konsekuensi pemanfaatan sumber daya Danau Toba, pencemaran tidak terhindarkan. Secara kasat mata, tumbuhan air mulai menutupi permukaan danau, bahkan seperti enceng gondok subur menghampar. Untuk memastikan kandungan pencemaran Danau Toba, kami mengambil air untuk uji laboratorium. Kami mengambil air di mana terdapat ikan mati di luar areal keramba jaring apung. Air Danau Toba kami bawa ke Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Karena waktu yang melebihi dari 5 jam dari pengambilan air hingga laboratorium, kami hanya bisa menguji kandungan amoniak, di mana memiliki toleransi waktu hingga 7 hari. Indikasi pencemaran amoniak secara kasat mata terlihat pada warna yang berubah semakin pekat saat uji laboratorium. Hasil pengukuran membuktikan adanya kandungan amoniak dari air Danau Toba. Dari hasil analisanya tadi terdapat kita buat 2 kali perlakuan ya, duplo untuk ketelitian
Yang pertama itu kita dapat 0,07 ppm, yang kedua kita dapat 0,09 ppm. Jadi kalau dirata-ratakan antara 0,07 sampai dengan 0,09 ppm kandungan yang terdapat di sampel tersebut. Untuk amonia ya? Untuk nilai amonianya. Oke. Amonia ini cenderung menaikkan pH. Dan pada ambang batas itu sebenarnya pH 8 dia itu menimbulkan gatal-gatal. Ya. Kalau mandi pun kita mata itu pedas. Dan itu berakibat fatal. Nah, itu dia. Dan itu secara fisik ya Pak ya? Secara fisik untuk manusia. Bahkan untuk kehidupan ikan itu pun sendiri terancam. Makanya pada waktu itu sampai 1 ton ikannya mati 1 hari. Sejak tahun 2009, Danau Toba masuk kawasan penyelamatan dan pengelolaan ekosistem karena kerusakan. Bahkan gerakan penyelamatan danau ini merupakan kesepakatan 9 kementerian dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Ketua Kelembagaan Nasional Penyelamatan Danau. Gerakan penyelamatan sudah hampir 6 tahun berjalan. Kelestarian Danau Toba justru semakin terancam, sementara pemangku kepentingan memberi kemudahan izin dengan dalih pemanfaatan sumber daya danau meski berujung kegiatan yang tidak ramah lingkungan. Sementara kondisi antar lembaga ternyata masih terkendala dalam upaya penyelamatan Danau Toba. Ego sektoral. Jadi mari kita tanggalkan ego sektoral, mari kita buka baju sama-sama, mari kita sepakat membangun Danau Toba, bukan membangun di Danau Toba. Oleh karena itu, kasus-kasus yang bersangkutan dengan hotel, restoran, tentu yang punya otoritas bukan di kehutanan, bukan di LHK, tapi di kementerian menangani itu. Yang kedua, yang memberi izin hotel tentu bukan kami, tapi tentu pemerintah daerah. Danau Toba, adong masada, pulau nauli, naung bidang, tarbarita. Kelestarian dan keindahan tentu menjadi idaman dari generasi ke generasi masyarakat sekitar Danau Toba. Mereka anak-anak sekitar Toba Samosir. Kekhawatiran yang beralasan bila anak-anak sebagai pemangku amanah masa depan setiap hari menyaksikan kerusakan dan keserakahan. Beruntung mereka bertemu Marandu Sirait, pengelola hutan wisata Eden 100. Marandu selalu mengajak anak-anak untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara menanam pohon. Marandu Sirait sejak 15 tahun lalu telah melakukan penyelamatan Danau Toba. Di lahan milik keluarganya di Desa Sionggang Utara, Toba Samosir, Marandus menanam berbagai pohon buah dan kayu-kayuan. Percontohan kecil aja untuk menginspirasi orang. Kalau ini kan hanya 45 hektarnya luasnya. Danau Toba itu nggak tahu berapa puluh ribu hektar kan. Jadi kalau hanya ini memang ya, kalaupun misalnya ada 100 seperti ini, tidak menjawab persoalan Danau Toba. 100 pun seperti ini dikeliling Danau Toba, enggak. Karena luasnya 7 kabupaten. Tapi sebenarnya nggak usah pun ada taman ini seperti ini. Tapi kalau ada satu pun pemimpin negeri ini yang tegas, ya serius, dan bupati-bupati di kawasan Danau Toba ini memang peduli Danau Toba dan menerapkannya, penyelamatannya untuk kesejahteraan masyarakat, saya rasa pikir selesai, gampang, cukup satu aja surat tanda tangan tapi dilaksanakan, selesai. Pemirsa, nilai ekonomi sosial budaya Danau Toba tercatat untuk warisan dunia. Selamatkan, jaga, lestarikan Danau Toba tertancap sebagai slogan jalur wisata. Sementara pengelolaan yang menggerus alur alam berujung pada kegagalan kebijakan yang menghalangi pemilik masa depan Danau Toba. Danau Toba, Rajani Sudenatau.